Syukur, optimis, dan positif menjadi tekad kita di tahun 2020. Dengan mensyukuri perjalanan hidup yang sudah kita lalui, kita menjadi optimis di hari yang akan datang. Oleh karena itu, memasuki tahun 2020 ini, kita diundang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam kebaktian awal tahun ajaran. Mari kita melangkah pasti bersama Tuhan. Shalom anak-anak! Untuk memulai ibadah tahun ajaran 2020-2021, mari kita memuji Tuhan bersama, bersyukurlah. Tepuk tangan semuanya ya! Haleluya, Tuhan puji-Mu Tuhan. Kasih Tuhan berkesudahan, biar bernapas memuji Sang Raja, yang turun dari dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, berkuasa-Nya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, Tuhan puji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernapas memuji Sang Raja, yang turun dari dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, berkuasa-Nya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Halo anak-anak, masih ada sukacita? Ya, saat ini kita akan menaikkan satu pujian lagi yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita. Diberikan aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Ada joy, 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 joy in my heart. Welcome in my heart, welcome in my heart. Ada joy, 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 joy in my heart to stay. And I'm happy, so very happy. I got all of Jesus in my heart. And I'm happy, so very happy. I got all of Jesus in my heart. I got all of Jesus in my heart. I got all of Jesus in my heart. Ya, anak-anak, sekarang saatnya kita untuk menyatukan hati kita. Kita mau berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih boleh anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami
sukacita yang ada dalam hati kami selalu berkembang dan selalu senantiasa memuji nama-Mu. Kami masih mau memuji dan memuliakan nama-Mu, juga kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sertai hati dan pikiran kami dalam kami melaksanakan ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom Bapak Ibu Guru dan juga anak-anak semua. Apa kabarnya? Selamat memasuki tahun ajaran baru buat kalian semua anak-anak. Dan kali ini kalian memasuki tahun ajaran baru dengan situasi yang berbeda karena adanya pandemi COVID-19 ini. Tentu semuanya banyak yang berubah. Tetapi hari ini kita akan bersama-sama mengingat bahwa anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Seperti tema kita pada hari ini, yaitu melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kenapa kita tidak perlu putus asa? Kenapa kita harus melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan? Nah, itu nanti yang akan kita sama-sama pelajari dari firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa dulu.
Ayo anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengerti kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat memasuki tahun ajaran baru ini dengan sungguh-sungguh melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua, karena kami adalah anak-anak-Mu yang ingin sekali belajar memahami isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kenapa kita patut optimis untuk melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan? Karena itu adalah janji Tuhan sendiri. Kita tidak perlu takut menghadapi segala situasi yang berubah, bahkan segala situasi yang tidak menyenangkan. Masa corona ini banyak hal yang tidak menyenangkan kan bagi kalian. Kalian tidak bisa bermain dengan leluasa, tidak bisa belajar seperti dulu. Tapi sekali lagi, anak-anak Tuhan tetap harus optimis, melangkah dengan pasti. Ayatnya ada di mana itu? Ada di dalam Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Bu Hana berharap kalian semua bisa menghafalkan ayat ini, karena ayatnya cukup singkat tetapi sangat bagus. Begini bunyinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah, kalimat Tuhan menetapkan langkah-langkah orang itu sebenarnya adalah sebuah janji, anak-anak. Janji Tuhan bahwa Tuhan itu pasti akan menyertai langkah orang. Orang yang apa? Orang yang berkenan kepadanya. Nah, orang-orang yang di sini yang dimaksud adalah terutama kita, anak-anak Tuhan. Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi memang dijelaskan di ayat berikutnya, atau di dalam kalimat berikutnya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan itu apa sih anak-anak? Berkenan itu berarti menyenangkan hati Tuhan. Berarti kalau kita ingin langkah kita itu tetap optimis, kita tetap bisa maju dengan semangat, tidak takut, terutama di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, berarti ada syaratnya. Syaratnya apa tadi anak-anak? Yaitu hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Berkenan berarti apa tadi? Melakukan semua yang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya gampang kan? Asal kita melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, kita pasti akan bisa melangkah dengan pasti. Meskipun masih harus menyesuaikan diri, karena kita memasuki masa new normal, tapi kita pasti tetap akan semangat. Nah, anak-anak, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan itu apa saja? Banyak. Tapi yang paling gampang adalah menjadi seorang anak yang taat. Tentu yang pertama taat kepada firman Tuhan, yang kedua taat kepada orang tua, yang paling gampang kan? Karena selama masa-masa ke depan kalian lebih banyak di rumah. Jangan sampai menjadi anak-anak yang malah menjadi merepotkan orang tua. Tunjukkan semangat belajarmu meskipun di rumah, sehingga orang tua menjadi senang, bersyukur. Kalau orang tua senang, itu sama sebenarnya kalian sudah menyenangkan hati Tuhan. Misalnya ada keinginan-keinginan yang tidak tercapai, karena Bu Hana tahu kalian pengen bermain, kalian pengen jalan-jalan. Coba perhatikan anak-anak. Begitu kalian bisa menahan diri, belajar sabar untuk tidak memenuhi keinginan itu juga menyenangkan hati Tuhan. Sekarang juga ada aturan-aturan baru. Keluar rumah harus pakai masker, harus pakai protokol kesehatan. Wah, itu ribet. Tapi ingat anak-anak, ketika kalian taat melakukan semuanya itu, maka sebenarnya itu adalah kesempatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pasti berkenan dengan sikap-sikap seperti itu. Ingat anak-anak, ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan pasti menyertai kita. Asalkan kita mau taat kepada Tuhan. Satu kali, ini cerita yang pernah Bu Hana baca, di sebuah suku, itu ada seorang suku di Afrika, ada seorang anak yang harus memenuhi
peraturan di daerah itu. Peraturannya gimana? Seorang anak laki-laki yang dianggap dewasa, yang dianggap sudah keren, dewasa, makin besar gitu ya, kayak kalian sudah makin besar, itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Bisa nggak dia mentaati semua aturan, tetapi dengan satu kondisi yang tidak menyenangkan. Seperti apa itu? Jadi anak ini akan dibawa ke sebuah hutan. Di hutan itu semalaman dia akan tinggal di sana. Dalam kondisi apa? Kondisi diikat. Wah, diikat untuk membuktikan apakah kamu memang sudah menjadi anak yang dewasa, anak yang sudah besar gitu. Lalu ayahnya bilang, kalau kamu selama diikat di hutan itu sepanjang malam kamu tidak menangis, kamu tidak teriak-teriak, kamu tetap bisa bertahan di situ, berarti benar kamu adalah anak yang sudah menjadi besar gitu. Karena semua orang kan senang kalau dianggap aku sudah besar nih gitu. Nah benar, anak ini pergi ke hutan, wah masih siang hari, masih sore hari, dia masih santai-santai. Tapi menjelang malam hari, wah semuanya menjadi menakutkan. Tapi anak ini memilih, pokoknya papaku sudah bilang supaya aku suruh taat. Jadi dia belajar taat, dia tidak menangis, dia tidak berteriak meskipun pengen. Dia pengen berteriak, dia pengen menjerit, dia pengen meminta tolong kepada banyak orang, dia pengen melepaskan tangannya dari ikatan tali itu. Tapi dia ingat baik-baik, ayahku meminta aku untuk taat. Dan benar, meskipun dia sambil berjuang, keringatnya bercucuran, karena ini situasi yang tidak menyenangkan, dia terus bertahan sampai pagi hari. Dan kalian tahu anak-anak, pada saat pagi hari, dia sempat ketiduran kan, karena kelelahan, malam itu dia tegang, tapi dia tertidur. Pada saat pagi hari dia bangun, dia kaget anak-anak. Kenapa? Karena ternyata ayahnya itu ada di dekat dia sepanjang malam itu. Ayahnya tidak meninggalkan anak ini. Dia ada di situ menjaga dengan segala perlengkapan senjata yang diperlukan. Siapa tahu ada binatang buas, siapa tahu anaknya kedinginan, itu pun dia sudah antisipasi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, si ayah ini meminta anaknya untuk taat. Yang disukai ayahnya adalah, kalau kamu taat, papa akan senang. Nah, karena anak ini diminta untuk taat, bapaknya itu tidak sekedar menyuruh dia untuk taat, tapi dia juga bilang, aku pasti akan menjaga kamu. Tuhan juga begitu anak-anak. Ketika Tuhan bilang, aku pasti akan menetapkan langkahmu, menjaga langkahmu, asal kamu taat. Nah, ketaatan yang seperti apa? Tadi Bu Hana sudah katakan. Belajarlah anak-anak menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh taat. Setiap perintah, aturan yang diberikan, semuanya harus ditaati dengan baik. Begitu kalian taat, maka sebenarnya kalian menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak yang berkenan kepada Tuhan pasti bisa melangkah dengan sungguh-sungguh optimis, melangkah dengan pasti bersama penyertaan Tuhan. Selamat belajar anak-anak, selamat berjuang menjadi anak-anak yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Tuhan pasti akan menolong kami melangkah dengan pasti memasuki tahun ajaran baru. Tolonglah kami semua, khususnya anak-anak-Mu, supaya mereka menjadi anak-anak yang taat, tidak mengeluh ketika diberikan sebuah perintah atau instruksi atau aturan atau tugas-tugas yang mungkin akan sangat melelahkan. Tapi anak-anak-Mu akan belajar bahwa dengan taat itu adalah cara untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu sekarang, kalau kami menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti menyertai langkah kami, apapun keadaannya. Berkati sekolah kami, berkati Bapak Ibu Guru, berkati orang tua kami, berkati semua anak-anak dimanapun berada, supaya mereka menjadi anak-anak yang hebat dan tetap taat kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berkaitan
cuma melangkah pasti bersama Tuhan. Untuk itu, mari kita memulai tahun ajaran 2020-2021 dengan pasti, dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Untuk itu, kita memuji Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Shalom, selamat pagi anak-anak. Loh, ada anak kelas TK sudah naik kelas 1. Hebat, sudah pinter-pinter. Oh, ada kakaknya kelas 6, kelas 5, 4, 3. Nah, ini ada yang kelas 2 ini. Yang dulu kelas 1 sudah naik kelas 2. Nah, anak-anak, berkat Tuhan selalu menyertai anak-anak. Anak-anak sekarang sudah naik 1 tingkat lebih tinggi. Ibu berharap anak-anak tetap semangat walaupun belajar di rumah. Seperti sekarang ini kalian lihat Bu Nunung di kaca. Padahal biasanya kita bertemu ya di gereja, ibu langsung bicara. Tapi itulah kenyataannya anak-anak. Kita harus bisa menerima. Dan ibu percaya mama, papa selalu mendampingi anak-anak. Selalu memberi semangat kepada anak-anak. Nah, sekarang tinggal anak-anak. Harus semangat ya. Nah, sudah di kelas yang lebih tinggi. Harus lebih semangat. Harus lebih pandai. Ya, tetap jujur. Tetap respek. Hormat kepada siapapun. Dan tetap bertanggung jawab. Selamat memasuki tahun ajaran baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.